Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pakatunas. Kali ini saya mau memperjelaskan tentang satu jenis anthurium, yaitu anthurium jari, yang dimana saat ini jenis anthurium jari ini sedang diburu-burunya sama kaum pecinta anthurium ya khususnya. Oke, di sini ada dua tanaman yang sama, yaitu anthurium jari. Namun dari tanaman besar itu saya sudah potong ya. Ini bagian atas, jadi ini daun yang sudah benar-benar dinamakan anthurium jari ya. Jadi pecahan-pecahan jari-jarinya ini cukup banyak untuk anthurium jari. Ini bagian atasnya. Nah, insya Allah ini juga bakal bijinya tumbuh, bakal jadi biji dan nanti akan kita semai juga. Saya juga punya semaian dari anthurium jari ini, nanti akan saya tunjukkan juga. Untuk bagian atas, makin ke atas anthurium jari ini akan menjari seperti ini, makin banyak jumlah jari-jarinya. Sedangkan perbedaan dari awal, misalkan tumbuh dari bongkolan atau bagian bawah yang sudah dipotong, dia pertama tumbuh seperti ini dulu. Nah, tumbuh seperti ini, hampir sempurna keutuhan daunnya, cuman sedikit agak menjadi di sini. Ini sedikit ya, untuk ini sedikit mirip dengan anthurium prodactyl ya. Jadi teman-teman jangan keliru, untuk satu daun yang keluar dari bonggolan, satu daun pertama biasanya berbentuk seperti ini. Kemudian daun keduanya, nah ini daun keduanya sudah mulai terbagi jari-jarinya seperti ini. Adapun dari satu bonggolan ini tumbuh sekitar 3 tunas atau 3 tanaman baru yang siap dipisahkan. Nah, ini tunas yang kedua. Daun pertamanya seperti ini, sudah langsung menjari seperti ini. Dan temannya yang daun keduanya seperti ini, sudah makin banyak jumlah jari-jari yang keluar, yang ditongolkan. Kemudian ini tunas yang ketiganya baru tumbuh satu daun seperti ini, namun sudah menjadi seperti ini. Jadi untuk bonggolan yang untuk anthurium jari itu tidak full ya, seperti layaknya Monstera deliciosa. Monstera pun seperti itu. Kadang-kadang untuk bonggolan biasanya tumbuh daun pertama itu utuh, tidak berbentuk bolong-bolong ataupun menjari seperti ini. Begitu pula halnya dengan anthurium jari yang sudah saya potong seperti ini. Untuk bagian atas cukup bagus bentuk jari seperti ini. Kemudian tulang-tulangnya pun sudah kelihatan seperti ini menjari. Jadi tulang-tulang ini pun sedikit agak menonjol ya coraknya semuanya. Begitu pula dengan daun barunya seperti ini, bagian pucuk ya sangat mencolok sekali untuk bagian-bagian tulang-tulang daunnya. Adapun kenapa diburu untuk anthurium jari seperti ini, memang tren akhir-akhir ini bentuk daun yang tidak beraturan itu sangat menjadi tren, selain yang berjenis variegata ya. Untuk daun-daun robek seperti King deliciosa atau Monstera King deliciosa ataupun Monstera yang lainnya juga sama, untuk bentuk daun yang tidak sempurna seperti ini yang sedang dicari. Ketidaksempurnaan bentuk daun seperti ini bukan karena dibuat-buat atau dibuat secara sengaja, namun emang pertumbuhannya seperti ini. Dari awalnya emang jenis dari anthurium maupun monstera itu bentuk daun sudah seperti ini. Namun untuk daun-daun pertama biasanya terkecoh teman-teman semua karena keutuhan daun yang masih seperti ini. Ini bisa saja mirip kuping gajah, bisa mirip anthurium siri, juga bisa mirip dekat sekali dengan anthurium jenis prodactyl ya. Untuk manggar atau calon biji biasanya seed ya, biasanya anthurium berjenis seperti ini. Sama saja untuk jenis-jenis yang lainnya, anthurium biasanya berjenis seperti ini atau berbentuk seperti ini. Namun untuk ukuran, emang untuk anthurium jari ini ukuran dari manggarnya sedikit agak kecil ya, mirip sekali dengan kuping gajah dan anthurium siri, biasanya seperti itu.
berbeda dengan Anthurium jemani, Hukeri, dan yang daun-daun utuh lebar lainnya. Oke, untuk bagian panjang atau batang atau tangkai panjang ini biasanya karena pengaruh tempat untuk keteduhan sangat berpengaruh. Untuk tempat yang sedikit agak teduh biasanya dia agak sedikit memanjang, sedangkan untuk tempat yang sedikit agak terkena sinar matahari, untuk tangkai daun biasanya berbentuk atau bercorak cukup agak pendek. Nah, jadi boleh dibilang ini bentuk dari maturnya Anthurium jari ya, seperti ini. Sedangkan untuk yang baru tumbuh dari bonggolan ya seperti ini layaknya Philodendron ya. Philodendron sendiri ada Philodendron berjenis jari atau xylem ya, seperti ini. Ini pun sama jenisnya. Cuman ini ada Philodendron atau xylem ya, jenis xylem. Ini untuk Philodendronnya. Jadi yang memang yang sedang diburu-buru ya, yang daun robek-robek seperti ini, yang tidak berkeutuhan daun, tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan ini secara alami, bukan dibuat-buat. Adapun monstera juga sama. Untuk monstera sendiri, untuk daun pertamanya misalkan dari bonggolan juga tidak langsung pecah daunnya. Ini monstera pun seperti ini. Ini untuk daun-daun awalnya, jadi dia full keutuhan daun seperti ini, kemudian robek satu, kemudian robek seperti ini, robek satu, dan kemudian berikutnya seperti ini, dan berkelanjutan dengan sampai sedikit agak batang besar, nanti robekannya akan lebih banyak dan bolongan-bolongan pada bagian tengah. Itu untuk monstera ya, berjenis monstera atau Philodendron monstera. Nah, jadi untuk teman-teman yang misalkan berburu untuk yang dapat bonggolan, jangan sampai terkecoh ya antara bonggolan Anthurium jari seperti ini dengan Anthurium productile. Biasanya dia dibedakan dari tulang-tulangnya. Untuk tulang-tulangnya berbeda antara productile. Nanti video berikutnya saya akan jelaskan untuk tulang-tulang dari Anthurium productile. Oke, itu sedikit penjelasan tentang Anthurium jari. Bagaimana Anthurium jari bagian atas dan bagaimana awal dari pertumbuhan Anthurium jari. Kemudian yang dari biji juga udah pernah saya tayangkan untuk jenis-jenis Anthurium jari yang saya semai dari biji. Teman-teman bisa lihat videonya yang jenis-jenis Anthurium di Bakal Tunas channel juga. Oke, itu sedikit penjelasan dari Anthurium jari, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.